Assalamualaikum, perkenalkan, saya Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, magister hukum dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kedokteran Vaskular. Pada video ini, saya akan menjelaskan panduan kalibrasi dan pelaksanaan pemeriksaan cardiopulmonary exercise testing. Panduan ini bertujuan untuk memastikan pemeriksaan CPET dilakukan secara akurat, aman, dan sesuai standar klinis. Apa itu pemeriksaan cardiopulmonary exercise testing? Cardiopulmonary exercise testing adalah pemeriksaan yang mengevaluasi kemampuan jantung, paru, dan sistem metabolik tubuh dalam menghadapi aktivitas fisik yang meningkat secara bertahap. CPET mengukur parameter seperti konsumsi oksigen maksimal atau VO2 max, karbon dioksida yang dihasilkan, fungsi jantung, paru, serta metabolisme energi. Tes ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang interaksi jantung, paru, dan metabolisme secara real-time selama aktivitas fisik. Pemeriksaan ini membantu kita mengetahui seberapa baik tubuh memanfaatkan oksigen saat berolahraga dan faktor apa yang membatasi kapasitas tubuh tersebut. CPET dilakukan pada pasien dengan keluhan sesak yang tidak jelas penyebabnya, pada pasien gagal jantung atau penyakit paru sebagai penilaian kapasitas fungsional, untuk stratifikasi risiko pada pasien sebelum menjalani operasi mayor, serta untuk memantau keberhasilan dari program rehabilitasi. CPET sendiri juga dapat digunakan untuk menilai dari performa atlet. Berikut adalah kontraindikasi dilakukannya pemeriksaan CPET. Kontraindikasi absolut terdiri atas infak miokard akut dalam 3 hingga 5 hari, angina tidak stabil, aritmia ventrikular, pasien dengan gagal jantung akut atau dekompensasi, emboli paru akut, hipertensi pulmonar berat, adanya diseksi aorta, sinkop yang belum jelas penyebabnya, dan adanya saturasi oksigen istirahat kurang dari 85% tanpa suplementasi. Sementara kontraindikasi relatif pada pemeriksaan ini adalah hipertensi tidak terkontrol dengan tekanan darah sistolik lebih dari 200 mm air raksa dan tekanan darah diastolik lebih dari 110 mm air raksa. Pasien dengan stenosis aorta sedang dan berat, pasien dengan anemia berat dengan HB kurang dari 8, adanya aritmia supraventrikular tidak stabil, pasien dengan gangguan metabolik berat, hipertensi pulmonal sedang, pasien yang sedang mengalami kehamilan risiko tinggi, dan ketidakmampuan fisik untuk menjalankan protokol pemeriksaan. Untuk memastikan mesin CPET menghasilkan data yang akurat, diperlukan alat dan perlengkapan kalibrasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya kalibrasi siring. Yang kedua, adanya tabung gas kalibrasi yang berisi dengan konsentrasi 16% oksigen dan 5% karbon dioksida. Yang ketiga, adanya regulator gas beserta konektornya, dan yang keempat, adanya filter dan masker pasien. Terdapat 3 jenis kalibrasi utama pada mesin CPET, masing-masing dengan frekuensi pelaksanaan yang berbeda. Yang pertama, adanya ambient calibration, di mana kalibrasi ini dilakukan 1 kali setiap hari sebelum pemeriksaan pertama. Tujuannya adalah untuk memastikan mesin membaca suhu, tekanan barometrik, dan kelembapan ruangan secara akurat. Yang kedua, adanya gas kalibrasi, di mana gas kalibrasi ini terdiri dari room air calibration dan span calibration. Pemeriksaan ini dilakukan 1 kali setiap hari atau diulang jika hasil pembacaan sensor tidak stabil. Yang ketiga, flow volume calibration. Prosedur ini wajib dilakukan setiap pergantian pasien karena pemasangan masker dapat mempengaruhi kebocoran sistem dan aliran udara. Nyalakan mesin CPET minimal 15 hingga 20 menit sebelum dilakukan kalibrasi. Pilih menu cardio point, ergo, dan CPET calibration. Lakukan kalibrasi gas dan flow 1 kali setiap harinya atau apabila didapatkan perubahan pada kondisi ruangan. Klik start complete calibration, maka sistem akan mengukur suhu, tekanan barometrik, dan kelembapan. Kemudian klik save. Berikut adalah kriteria keberhasilan dari kalibrasi. Jika gagal, maka ulangi kalibrasi atau lakukan troubleshooting.
Setelah kalibrasi berhasil, pemeriksaan dapat dimulai. Pertama, dilakukan persiapan pasien dengan pemasangan EKG, masker CPET, cuff tekanan darah, dan pulse oximeter, serta edukasi mengenai jalannya pemeriksaan. Selanjutnya, pemeriksaan dimulai dengan fase istirahat, kemudian pemanasan, dan kemudian masuk ke fase latihan. Pada fase ini, kecepatan dan beban latihan akan meningkat secara bertahap selama 8 hingga 12 menit. Selama seluruh proses, parameter jantung dan paru dimonitor terus-menerus, termasuk EKG, tekanan darah, saturasi oksigen, ventilasi, VO2 max, dan gejala subjektif menggunakan skala Bohr. Tes dihentikan apabila pasien dengan keluhan nyeri dada berat, ada perubahan ST segment changes yang signifikan, penurunan tekanan darah sistolik lebih dari 10 mm air raksa, ada desaturasi berat, adanya keluhan pusing, nyeri sinkop, ataupun ataksia, munculnya VT atau aritmia signifikan lainnya, dan peningkatan tekanan darah lebih dari 250 per 115 mm air raksa. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.